buat menampung atau menambah uang negara. Nah itu orang, jadi kalau kata temen gue tuh punya pala tapi otaknya nggak ada kan. Capek banget tuh. Enggak, gue lagi mikir tadi, lu bisa joget skateboard gak sih? Au gitu. Tapi juga nggak tahu isinya gimana. Dia dapat donat itu. Sekampung tapi dia. Tapi ada, maksudnya itu udah jadi lumbung penghasilan buat kampung itu mungkin ya. Betul. Dan hampir satu kampung joget semua tuh. Iya, kerja. Yang lainnya jadi pada malas gitu ya kan. Gila. Tapi kalau capek banget sih kayaknya hari ini. Jadi kalau diceritain panjang lah. Panjang. Ya, memang kita hidup di era sekarang ini tuntutan ya. Menyedihkan jadinya ya kan. Kita kerja capek, duitnya dikit ya kan. Nggak kerja, nggak duit, parah ya. Gerak lapar nggak gerak lapar. Aduh. Jadi habis semuanya. Iya. Iya, tapi tetap harus semangat ya. Karena bekerja itu kan juga bagian dari perintah agama kan gitu ya. Siap. Kalau kita mengerjakan pekerjaan itu dengan ikhlas, kemudian melaksanakan pekerjaan itu tidak melanggar syariat, itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kan seperti itu. Jadi dapat duit dapat pahala juga ya, Bung. Iya, seger kan? Bung, takut ada yang lupa, Bung, kenalan dulu lagi ya. Iya. Iya, biasa. Saya masih dari inilah. Saya bukan seperti para politisi yang oportunis itu dan pragmatis itu ya. Jadi saya tetap akan kemudian ada di Partai Pembebasan ini. Nama siapa, Bung? Takut ada yang lupa. Iya, Rufet Namhar biasa ini. Ahmad dari Partai Pembebasan. Iya. Partai Pembebasan. Jadi kita mau ngobrolin apa nih? Politik lagi ya? Pasti Oke. dong. Gak jauh dari politik. Memang gitu. ngobrolin politik ala-ala ini kocak. yang membuat hidup kita tuh menjadi lebih hidup ya. Jadi namun kalau bagi saya ya ngobrolin politik tanpa kebulan asap rokok dan juga kopi itu seperti sayur tanpa garam. Dan perlu saya sampaikan 3 hari ini saya udah puasa merokok, tapi sore tadi karena saya kedatangan tamu kemudian ngobrol politik banyak, saya buka puasa. Nah, ini sakit pasti. sakit. Jadi jarang orang ngerokok tuh nggak ngerokok kalau nggak sakit. Iya betul. Jadi kalau politik itu kan ya kita harus sadar politik. Ya, melek paling nggak paham dengan dinamika betul, itu aja sih. Karena biar tahu harga bensin, harga rokok, harga kopi, beras. Iya. Bukan hanya itu ya, tapi yang membuat kita memang harus melek politik dan bahkan terjun dalam aktivitas politik ya. Karena politik itu adalah aktivitasnya para nabi dan rasul. Kan seperti itu ya. Ini politik dalam pandangan Islam kan riyasatun sunil ummah. Kan seperti itu ya, mengurusi urusan umat ya. Mengurusi urusan umat dengan apa? Ya, dengan syariat Islam. Itu yang menjadi politik ini mulia gitu. Namun politik ini sekarang menjadi kotor ketika apa? Kemudian politik itu ya mengurusi rakyat dengan selain Islam seperti itu. Dan itu secara nggak langsung merubah definisi politik itu tadi ya kan. Yang tadinya itu kan mengurusi umat. Kalau sekarang kan kita lihat ada politisi ngurusin umat. Iya benar. Dia ngurusin rakyat coy. Dia menggemukkan para pejabat. Ya kan? Pejabat bagian dari rakyat ya. Jadi bikin ngurus. Nah, belok dikit nih ke arah ini karena ini menyangkut politik juga ya. Jadi saudara-saudara kita di Palestina itu udah hampir 400 hari. Atau udah 400 hari kurang lebih lah ya. Ya kan, dan kondisinya masih begitu adanya. Iya, belum ada perubahan. Iya. Kalau menurut Bung gimana, Bung? Dengan kondisi Palestina sekarang? Iya. Ya sebagaimana kita saksikan lewat media ya, karena memang kita kan nggak kesana kan gitu ya. Ya kondisi Palestina secara umum ya tidak semakin membaikkan seperti itu. Kondisinya semakin memprihatinkan ya. Dan negara-negara atau para penguasa pemimpin dunia juga sepertinya masih belum mengambil tindakan konkret ya untuk menghentikan genosid yang saat ini terjadi di Palestina ya. Dan kita tidak tahu kapan ini akan bisa selesai seperti itu. Ya bukan kita tidak tahu ya, kalau saya sih mengatakan bahwa
ketika kemudian solusi solusi konkretnya itu bisa tegak di tengah-tengah bumi ini, maka insya Allah itu akan segera bisa diselesaikan seperti itu. Ada solusi-solusi Islam lah ya. Karena kan dalam Islam itu kan seperti itu, betul. Teman-teman lebih dengar suaranya. Ya memang di Islam itu mungkin kalau cara pandang Islam adalah solusinya dengan memerangi Israel itu sendiri ya kan pastinya. Iya. Bukan begitu ya? Iya, dengan jihad dan khilafah ya, karena memang Palestina Israel ini kan tidak mengenal bahasa perdamaian, bahasa perundingan gitu ya, senjata, bahasa negosiasi atau apapun gitu ya. Ya Palestina, Israel atau Yahudi dalam hal ini itu mengenalnya hanya bahasa perang kan seperti itu. Artinya memang harus ada mobilisasi pasukan. Namun kalau kita berharap kepada penguasa-penguasa yang ada sekarang ya, khususnya adalah penguasa-penguasa negeri kaum muslimin, saya pikir itu akan sangat berat gitu, dan bahkan mungkin hampir mustahil. Karena apa? Ya karena konstitusinya itu tidak mendukung gitu. Ya artinya secara konstitusi kan kita tidak boleh ya kemudian mengganggu atau mencampuri urusan domestik negara lain seperti itu kan. Kan gitu. Ya jadi kita tersandera oleh aturan itu sendiri seperti itu. Nah, artinya ketika aturan ini diganti gitu ya dengan aturan Islam, maka mau nggak mau ini mewajibkan seorang kepala negara dalam pemerintahan Islam itu harus segera mengerahkan pasukan ya untuk menolong saudara-saudara yang tertindas selama sudah berpuluh-puluh tahun seperti itu. Lama juga ya. Dan apalagi kan sekarang backingnya si Yisri Willy ini itu kan udah terpilih nih presiden baru nih. Oh sih, ya kan? bukan baru sih sebenarnya. Iya, maksudnya ada jeda sebentar lah. Presiden gitu. Mengganti lah ya. Sekarang jadi Donald Trump lagi kan. Maksudnya pilpres di Amerika ya. Iya, di Januari kan dilantik gitu kan. Nah, itu nanti Januari nanti baru dilantik. Iya, baru dilantik gitu. Cuman dia udah ngeluarin statement itu. Jadi statement terakhir yang gue baca itu Donald Trump itu menginginkan solusi yang segera untuk keadaan di sana gitu ya kan. Dan memang solusi yang gue baca itu solusi yang segera itu adalah apaan? Yaitu kemenangan mutlak mutlak untuk Israel. Nah itu gimana tuh Bung pandangannya? Jadi sebenarnya apologi Amerika dari dulu itu kan tidak pernah berubah ya. Apalagi kemudian Israel ini bisa dikatakan adalah ya pion utamanya Amerika kan seperti itu ya. Jadi ada kepentingan besar Amerika di sana ya terhadap kondisi di Timur Tengah seperti itu. Nah, kalau kita berharap kemudian bagaimana nasib Palestina di era kepemimpinan keduanya Trump ya. Trump kemarin kan sudah menang secara bahkan menurut saya cukup mutlak juga ya atas pesaingnya yaitu Kamala Harris ya kalau tidak salah ya, unggul mutlak ya. Ini kalau sebelumnya adalah dari Demokrat, sekarang kembali ke Republik yang kita paham bahwa Republik itu lebih menggunakan hard power gitu ya. Sedangkan Demokrat itu lebih kepada soft power ya. Artinya Trump ini akan hard power kembali dan saya baca dari BBC itu ya hal-hal yang mungkin akan terjadi di era kepemimpinan Trump salah satunya itu adalah kemudian akan melanjutkan lagi perjanjian Abraham ya yang disponsori oleh pemerintahan Trump di tahun 2020 dan ini akan dilanjutkan kembali, itu apa? Menormalisasi hubungan antara Israel dengan 4 negara Arab ya. Kalau tidak salah itu Uni Emirat Arab, Sudan, saya agak lupa tuh ya, ada 4 gitu ya. Jadi keempat negara Arab ini nanti akan kemudian menormalisasi hubungan kembali dengan Israel ya. Artinya ya kondisi Israel dari sini kita sudah bisa membaca tidak akan semakin baik gitu. Ya, akan semakin memprihatinkan kan, akan semakin negara-negara Arab itu semakin terkungkung tidak akan peduli dengan kondisi saudara kita yang ada di Palestina. Seperti itu. Miris banget ya. Sedih ya. Mereka nggak sadar bahwa mereka tuh bakal diminta pertanggungjawaban. Betul. Iya loh, gila. Kan itu udah banyak tuh orang-orang saudara-saudara kita di Palestina tuh ya kan bertanya mana umat Nabi Muhammad ya kan? Tuntutan itu ya. Penguasa-penguasa muslim gitu ya kan.
Itu yang dituntut sama mereka. Ya itu sebenarnya tamparan bagi kita semua ya. Terkait dengan perjuangan kita gitu ya. Kita sudah paham betul bahwa solusi tuntas Palestina adalah dengan jihad dan khilafah kan seperti itu. Nah, artinya ya semakin khilafah cepat itu semakin baik ya, karena akan cepat juga kemudian masalah Palestina itu bisa diselesaikan. Namun apakah kemudian upaya kita untuk mewujudkan solusi hakiki itu kemudian sudah maksimal? Kan ini menjadi tamparan buat kita juga kan seperti itu. Ada cara lain selain tegaknya khilafah? Ya cara lain kalau untuk kemudahan hakiki saya pikir tidak ada selain itu. Iya. Paling parsial ya. Iya paling parsial gitu. Berarti gencatan senjata paling ujung-ujung. Gitu kan. Atau to national gitu state. Ya. Atau misalkan ya Palestina ya sebagian warganya menerima ya solusi yang disodorkan oleh PBB yang bagi dua wilayah itu. Solusi dua negara itu gitu kan. Nah, ini kan solusi batil gini. Itu kan dimanfaatin sama dia kan ya jadinya ya. Iya, itu kan yang memang diinginkan kan seperti itu solusi dua negara ya gitu. Tapi kan nggak mungkin ya orang-orang Palestina itu mau menerima kan seperti itu. Ya apalagi pernah saya sampaikan di sini juga bahwa tanah Palestina itu adalah tanah kaum muslimin ya, bukan hanya tanah umat Islam yang tinggal di Palestina saja gitu, seperti itu. Ya harusnya umat Islam ya khususnya itu ya sadar lah ya. Iya. Sadar harus bangun ya. Bangun. Ya harapan kita ya mudah-mudahan terselesaikan segera. Ya, gitu. Solusi yang tadi itu yang diharapkan itu solusi hakiki gitu loh untuk pembebasan Palestina gitu. Betul. Karena kalaupun misalnya kalau menurut gue nih ya, misalnya jadi itu nation state itu ya karena atau dua negara gitu. Itu kemungkinan Israel ini rese bocahnya bisa dibilang tuh. Iya dari dulu juga udah rese ya, dia. Ibarat orang nongkrong nih ya kan, ini orang datang, ini orang rese bener gitu ya kan. Jadi kalau kita bye-bye ini, ntar rese lagi dia mas. Selin tuh. Ada potensi kalau misalkan solusi dua negara ini kemudian disepakati oleh kedua belah pihak ya, itu Israel tuh pasti akan kemudian terus memperluas wilayah kekuasaannya kan begitu ya. Nanti dicaplok negara-negara sekitarnya juga kan gitu ya. Luas dia kayaknya mau menguasai dunia kayaknya. Bisa jadi. Ya mudah-mudahan Indonesia bukan bagian target mereka. Tapi gue punya solusi memang, Bang. Dia kita suruh pindah ke Mars aja coy. Biar dia berkuasa di sono ya kan. Karena Mars itu katanya punya potensi untuk hidupnya manusia. Ini bahasannya bukan ke situ lah. Ya artinya kita berharap Palestina itu cepat selesai, cepat tuntas. Sehingga saudara-saudara kita di Palestina juga merasakan bagaimana kebebasan yang sebenar-benarnya gitu. Iya. Betul. Gitu. Ya amin lah ya mudah-mudahan. Ya itu harapan kita semua ya. Nah, itu kan khilafah gitu ya. Iya, karena kita yang jauh di sini ya sebagai warga sipil yang tidak punya kekuatan apapun hanya bisa kemudian menyuarakan pembelaan ya, kemudian sedikit berdoa. Bisa membungkuk materi, tentunya tidak lupa juga berdoa kan seperti itu. Karena kita belum ada power untuk berjihad juga gitu. Jadi memang kemarin gue juga pernah ngobrol sama temen gue lah gitu. Ini gue ngobrol lama, ternyata dia ini kan non muslim. Keren, jadi udah kenal lama tuh, baru tau dia ternyata non muslim bajigur ya kan. Untung belum sempat diapa-apain ya kan. Cuman akhirnya sempat kita ngobrolin terkait Palestina lah ya kan. Dan memang pertama dia mengutuk ya kan. Nah terus yang kedua kan sempat gue tanya lah, kira-kira menurut lu solusinya gimana bang? Iya. Kalau menurut gue nih, kita harus seluruh dunia ini bergerak secara bersama. Misalnya satu hari kita nggak ada yang kerja, aksi semua bela Palestina. Atau satu hari ya kita membuat sebuah gerakan ya kan. Jadi memang aktivitas itu semua berhenti. Ya kan, itu pasti negara manapun bakalan rugi, termasuk Amerika itu sendiri kata dia kan. Artinya kalau gua gambar di sini itu dari orang yang muslim sendiri, artinya apa? Menuntut sebuah persatuan. Bener nggak sih? Sebuah persatuan yang hakiki, yang itu dia bisa memobilisasi sekian banyak orang. Iya ya kan. Di satu bagian dari... dan dia memang setuju juga terkait apa? Solusi untuk Palestina ini nggak lain dan nggak bukan, memang harus dikirim tentara. Ya kan? Cuman siapa yang bakal ngirimin tentara? Kalau dibuka pendaftaran, insya Allah pasti banyak. Nggak bilang insya Allah deh. lupa. Kalau dibuka pendaftaran untuk ke sana ya kan, atau ada yang memobilisasi atau ada yang menggerakkan, itu pasti banyak yang bersedia untuk ikut.
Ya nggak usah buka pendaftaran kan, setiap negara itu kan punya tentara kan seperti itu ya. Ya tinggal diberikan komando saja ya ke sana gitu. Iya sih benar. Gitu. Simpelnya begitu ya. Itu udah jadi. Ya itulah tadi ya. Ya paling nggak kita doa terbaik lah ya buat pasti, mereka dan doa terburuk buat Israel ya kan. Semoga dilaknat oleh Allah. Ya, amin. Laknatullah ya pokoknya lah ya. Iya, dengan kondisi kita di Palestina, kita mengaitkan lagi sama politik dalam negeri. Oh iya, tadi yang Joget Satbor ya. Joget Satbor dulu dong, ayo. Tuh ya, Satbor itu dia ada kaitannya sama ya kemarin tuh ya viral-viral itu iklan judol. Iya. Gitu. Tapi kalau menurut gue bukan di Joget Satbor doang dah kayaknya. Kayaknya hampir semua. Iya, semua influencer juga gitu. Iya, semua platform itu hampir ada di Facebook, Instagram ya kan. Iya. Toto Slot. Betwin. Iya. Pragmatis ya kan. Iya. 10.000 udah bisa main ya. Gila. Udah gitu ada lagi ya kan, teman gue pernah ditawarin tuh. Iya. Ayo kakak dibantu nanti JP sama siapa bisnisnya sama ceweknya si Nita ya kan bla 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 sama temen gue. Iya. Kirimin pap dulu dong sama video atau kesempatan dia. Sialan juga gitu. Gue gak tahu video-video siapa gitu. Dikirimin pap sama video. Gila. Iya, jadi kemarin itu Satbor itu emang bagus ya. Bicara Satbor tuh satu kampung di Sukabumi itu jadi ladang pekerjaan sebenarnya, nopang gitu kan. Cuman kemudian dia terkait sama iklan judol. Akhirnya kemarin sempat ditangkap dan akhirnya jadi duta judol. Iya. Benar-benar duta judol. Iya. Kok gitu? Jadi gue pengen dah gitu ya kan. Gue doain dah mudah-mudahan ya kan jadi duta syariat Islam. Iya, menghina Pancasila jadi duta Pancasila gitu. Ini aneh juga ini negaranya. Iya. Konon katanya Indonesia adalah negara yang paling religius gitu ya. Tapi ternyata aneka kemaksiatan itu begitu marak dan merajalela di negeri ini seperti itu ya. Bahkan seolah-olah kita mudah sekali mendapatkan situs-situs itu ya. Kita baca berita apapun itu muncul iklannya gitu kan. Ini luar biasa gitu. Nah, itu kan anak-anak juga bisa mengakses gitu ya, anak-anak kecil ya. Itu yang kita sebagai orang tua menjadi khawatir sebenarnya gitu ya. Tapi emang kenapa ya orang pada suka dengan judul? Nah itu dia tuh. Nah, padahal kan ya 20.000 belum tentu dia menang. Iya. Gitu. Tapi ada kemungkinan dia menang. Ya, sedikit. kecil. Itu dia menang. Kecil lah itu mah. Tapi kenapa Bung? Kira-kira Bung? Ya menurut saya ada banyak faktor ya kemungkinannya ya. Menurut salah satunya ini kaitannya dengan sekarang kan lapangan pekerjaan kan semakin menyempit ya. Sulit ya. Yang sudah kerja pun banyak yang di PHK, kemudian banyak bisnis yang kemudian tumbang kan seperti itu. Nah, orang angkatan pekerjaan baru juga semakin tahun kan semakin banyak seperti itu. Nambah terus lapangan pekerjaannya tidak bertambah atau malah kecenderungannya berkurang. Yang akhirnya orang kan harus tetap hidup, supaya tetap hidup kan harus makan kan seperti itu ya. Ya akhirnya di tengah-tengah kesulitan mencari pekerjaan ya supaya dia tetap bisa survive, kemudian dia mencari jalan pintas. Ya apalagi nggak perlu keluar rumah ya, bisa sambil tiduran gitu kan. Situsnya tersedia, datang ke gadget kita gitu, kita tinggal klik, tinggal daftar, mungkin seperti itu ya, karena saya belum pernah nyoba gitu ya. Nah itu mungkin ada korelasinya dengan minimnya lapangan pekerjaan yang tersedia di tengah-tengah masyarakat ya, sehingga orang kemudian mencari jalan pintas ya untuk bisa mendapatkan penghasilan. Dan yang sudah bekerja pun ya, karena sekarang harga-harga kecenderungannya semakin naik ya, apalagi 2025 isunya sudah kenceng, PPN akan naik menjadi 12%, otomatis kan ini akan berpengaruh kepada naiknya harga barang dan jasa kan seperti itu. Nah artinya dengan gaji yang sudah pas-pasan ya, sebagian itu berinisiasi untuk mencari penghasilan tambahan, mengadu nasib gitu ya, melalui yang paling sederhana yang nggak perlu ribet, nggak perlu syarat apapun selain punya duit, gitu kan? Ya itu juga gitu kan, seperti itu. Dan ini fenomena yang luar biasa marak gitu ya, dan korbannya itu sangat banyak ya. Banget. Jadi saya cerita ya, ini saya dari
kampung saya sendiri itu ya, itu anak-anak muda yang baru pada lulus sekolah SMA, ada yang SMP itu ya, yang nggak punya pekerjaan pada judi online itu, gitu ya. Dan yang saya dengar itu ada yang sampai kemudian ratusan juta kalahnya. Mending kalau kalahnya pakai uang sendiri. Ini kalahnya minjem, kadang-kadang pakai pinjaman online juga gitu kan. Seperti itu. Nah, yang akhirnya orang tualah yang kemudian harus kemudian menanggung beban utang si anaknya. Berarti dampaknya banyak ya. Dampaknya luar biasa gitu ya. Ya, dampaknya luar biasa. Termasuk kriminal ini kan judi sebenarnya kan gitu ya. Yang bunuh diri lah ya, seperti itu. Ya, akalnya juga ada pasti rusak, putus asa, depresi gitu kan. Seperti itu. Soalnya nggak ada sih yang main judi online punya rumah gitu. Rumusnya nggak ada itu. Punya mobil juga bagus gitu, Lamborghini. Nggak bakal mungkin kaya. Judi itu nggak ada rumusnya, orang kaya kerja, orang nggak dagang. Itu doang kuncinya. Nggak ada orang kaya main judi. Iya. Jadi beberapa tahun terakhir ini fenomena judi memang berpindah ya dari yang offline ke online gitu ya. Kalau dulu kan, wah itu orang lagi ngumpul-ngumpul, ada kartu, ada remote, kayaknya lagi judi gitu kan. Sekarang kan nggak perlu kan, orang main HP, bahkan kadang mungkin main game Ludo itu ternyata dipakai judi juga. Ini kan sudah lumayan lama ya kayak Ludo itu gitu ya. Gitu, itu dipakai judi juga gitu. Ini luar biasa gitu ya. Ini kan kembali kepada masalah keyakinan terhadap rezeki gitu ya, dan mungkin kekurang imanan orang tersebut ya terkait dengan kehidupan nanti, bahwa segala sesuatunya itu akan ada pertanggungjawabannya, seperti itu. Iya, jadi apa aja bisa jadi itu judi online. Kalau offline itu kan ya mungkin ngumpul bisa diciduk gitu kan. Ngumpul bisa diciduk. Artinya antisipasi untuk banyaknya maraknya judi offline itu bisa diantisipasi dengan disergap langsung. Tapi kalau online kan susah. Ada pengawasnya sebenarnya. Gimana? Orang dari menteri aja ada yang keciduk gara-gara judi online kok. Nah itu sebenarnya pengawasnya adalah di situ kalau menurut gua, ya kan. Kenapa bisa masif? Karena kan berarti filteringnya itu nggak benar. Iya, jadi saya juga beberapa saat yang lalu saya coba menonton YouTube dari ini ya, Kompas TV kalau tidak salah ya. Itu terkait dengan kronologis 2 orang DPO yang ditangkap kan seperti itu ya. Ya, jadi yang ditangkap di negara tetangga ya. Itu tidak dijelaskan negara tetangga yang mana ya, antara Malaysia, Singapura mungkin ya. Timor Leste nggak mungkin ya. Kayaknya mungkin kan begitu ya. Ya ada ya. Tapi paling banyak tuh mana tuh daerah-daerah Thailand gitu, Bangkok. Apanya? Judi online-nya. Iya. Ya kalau dulu yang togel-togel itu yang saya dengar itu kadang-kadang pusatnya itu katanya di Singapura juga itu kan gitu. Tapi memang tidak disebutkan ditangkapnya di negara mana kan begitu ya. Cuman dari 2 orang yang ditangkap itu ya, yang buron dan kemudian ditangkap, itu salah satu itu yang perannya itu adalah penghubung ya antara bandar judi dengan pihak-pihak atau dengan tersangka yang lain. Kemudian dia menampung hasil dari situs-situs judi itu, menampung uangnya kemudian 1 orang lagi perannya adalah ya dia yang menghimpun uang dari hasil judi online tadi. Nah, kemudian dari penangkapan 2 DPO tadi itu, polisi itu kemudian mendapatkan 300 juta uang dalam bentuk cash dan 2,8 miliar yang ada di rekening seperti itu. Jadi ya ibaratnya kayak udah terorganisir banget gitu ya. Iya. Bener gak sih? Iya. Sampai penjabat ikut terlibat itu. Dan satu lagi itu yang masih buron nih, penjaga satelit itu apa ya? Saya kurang paham ya. Yang masih DPO ini. Jadi orang ini infonya ini ya di Kompas TV tadi itu disampaikan, orang ini tuh dulu pernah mendaftar jadi pegawai di Komdiki ya. Kementerian bagian dari Komunikasi dan Digital ya, yang dulu Kominfo ya. Ya. Ternyata pas ikut tes ya, dia itu gagal. Tapi tetap dipekerjakan ya. Yang tugasnya salah satunya adalah untuk memblokir situs-situs judi online. Gitu kan. Nah, justru malah kemudian wewenang dia disalahgunakan ya,
yang seharusnya dia memblokir malah kemudian memudahkan dia yang kemudian malah menjaga agar situs-situs itu tetap bisa beroperasi, tidak kena blokir gitu. Ini kan luar biasa gitu. Iya. Ngeri juga ya. Kejahatan itu ada kejahatan. Jadi memang ini itu tadi lu bilang ya, dia karena mungkin terstruktur apa segala macam. Jadi sebenarnya kemungkinan tuh orang-orang atas juga tahu gitu ya. Iya pasti tahu orang. Ya, ibaratnya rahasia umum lah ya. Ada kok belum lama, udah lama juga sih atau belum lama lah kasarnya gitu ya. Itu ada yang lagi sidang perwakilan rakyat main judi. Oh iya. Main judi online. Mama tuh ya. Mama sen kiri belok kanan kan. Kacau banget. Iya. Jadi kalau saya cara sederhana untuk mengidentify ini adalah terorganisir atau tidak gitu ya. Saya ambilkan satu contoh, misalkan kalau ada satu kejahatan telah maling ayam gitu ya. Karena ini tidak dilakukan secara terorganisir gitu ya. Itu mudah sekali diberantas gitu ya. Tapi kalau kemudian berlarut susah dan itu berlangsung lama gitu. Iya benar. Ya, dugaan kuat kita ini terorganisir. Jadi ada pihak-pihak kuat yang kemudian membackingi. Oh iya. Berarti gue masuk nih. Itu. Ada sebagian masuk ke monitor ya. Jadi ada orang-orang ingin mencegah akses mudahnya judi online. Tapi ada juga nggak sih kayak pihak-pihak yang mendukung itu gitu? Mempermudah. Iya, ada kali ya bagian. Maksudnya ada pihak-pihak yang mendukung pinjol ini tetap. Ya kalau bisa legal lah. Buat judi online. Buat menampung atau menambah uang negara. Nah itu orang. Jadi kalau kata temen gue tuh punya pala tapi otaknya nggak ada kan. Pasti ada ya kan. Pasti ada ya enggak. Jadi kalau ada kasus bicara uang ya kayak pinjol gitu ya, kemudian peredaran miras gitu segala macam. Ya, ketika itu di blow up ya, ramai menjadi diskusi di tengah-tengah masyarakat ya. Biasanya akan muncul tuh pihak-pihak yang mengusulkan agar itu dilegalisasi saja sehingga mudah dikontrol kan seperti itu. Nah, kemudian dilegalisasi, kemudian nanti negara juga akan mendapatkan benefit berupa pajak kan seperti itu. Makanya saya tuh pernah berpikir begini. Kalau di dalam sistem selain Islam, apakah prostitusi itu haram atau halal gitu? Jawabannya itu tergantung. Tergantung kondisi ya. Ya, tergantung. Kalau dia legal, halal boleh. Tapi kalau dia ilegal, haram. Makanya kalau orang yang minum, yang mabok, yang jajan gitu ya, di kolong-kolong jembatan gitu ya, ya di gubuk-gubuk reot pinggir sungai itu pasti akan ditangkap tuh, gitu ya. Tapi kalau kemudian aktivitas itu dilaksanakan di hotel gitu kan, ya bahkan dijaga oleh security, dikasih AC supaya kemudian aktivitas itu berjalan dengan nyaman, dengan lancar, dan orang itu balik lagi kan gitu. Kan seperti itu. Ya. Nah, ini kan kenapa ini bisa terjadi? Karena memang dalam sistem yang sekarang itu demokrasi ini. Asas perbuatan itu menganut asas manfaat. Gitu ya. Tidak ada di kepala para pejabat itu ya selain hanya manfaat. Jadi apapun itu akan dianggap manfaat selama memiliki nilai ekonomis gitu. Ada benefit lah ya. Betul. Apalagi nurut sama apa kata ketua partai. Iya. Nah, apalagi kemudian kondisi keuangan atau kondisi APBN kita kan sedang tidak baik-baik saja. Kan gitu ya. Nah, bagaimana kemudian pendapatan negara bisa bertambah ya, salah satunya adalah ya kemudian penerimaan pajak bisa naik ya dengan mungkin melegalkan judul itu ya. Kemudian nanti pemerintah akan mendapatkan tambahan pendapatan. Harapannya kan seperti itu. Berarti praktis banget ya dalam ya itulah menunjang keuangan negara dengan cara apapun yang penting bermanfaat gitu. Ada duit ya. Betul. Ngeri banget. Ya, tapi sebenarnya judi ini kan udah dari dulu gitu ya. Ada yang menganggap itu bukan judi tapi sebenarnya dalam bahasa itu judi. Contoh misalkan orang main trading itu. Itu kan dianggap legal, enggak pernah diributkan itu trading kan gitu ya. Malah itu ya judi juga gitu kan. Kenapa itu judi? Bahkan itu nilainya sangat besar kan seperti itu. Perputaran uangnya itu sangat besar. Itu kan judi juga sebenarnya. Kan seperti itu. Artinya dia belum tentu maksudnya ini biar diperjelas juga nih Bung, karena teman-teman mungkin ada yang beranggapan bahwa trading itu adalah legal atau bukan judi gitu ya. Nah itu tadi kan trading apa tuh maksudnya gitu ya? Bukan trading itu kan di saham. Saham betul. Iya.
Jangan begitulah, malu gua. Ya jelasin dulu lah detailnya gitu. Nah, itu maksudnya biar teman-teman yang ada di rumah ini bisa biar gua nggak salah paham gitu loh. Juga maksudnya. ya kan. Kenapa nih main saham? Iya. Itu bisa jadi judi. Iya. Unsur apanya yang itu dia dikategorikan judi? Singkatnya. Iya, ada yang dipertaruhkan. Jadi judi itu kan gini. Jadi ada yang bermain, kemudian ada sesuatu yang dipertaruhkan. Iya. Yang kalah ya dia akan kehilangan. Yang menang dia akan mendapatkan apa yang dipertaruhkan oleh kedua belah pihak itu. Gitu. Itu kan rukun judi ya kalau kata Ustadz Dewi Chandra kan seperti itu. Itu sudah terpenuhi itu namanya judi itu. Jadi kalau ada sesuatu yang dipertaruhkan ya itu adalah judi. Itu permainan ya, permainan apapun kalau ada yang dipertaruhkan ya itu judi. Nah di trading ini? Ya trading itu kan gini ya. Ini berharap keuntungan dari jual saham kan begitu ya. Nah sedangkan misalkan sama A gitu, perusahaan A. Apakah perusahaan A itu dalam hitungan menit detik itu selalu membukakan laba? Belum tentu. Lah ya kan gitu. Iya. Nah ini kan harus dibedakan kalau kita beli saham Indofood misalkan gitu. Iya. Untuk menunggu kita mendapatkan dividen gitu kan, itu kan lama gitu kan, setahun gitu. Nah ini kan saya beli saham sekarang, mungkin pada menit ke depan harganya naik, saya jual. Ya kemudian lagi turun, saya beli atau seperti apa saya kurang paham ya, karena saya memang tidak main di situ gitu ya. Tapi yang saya dengar dan saya lihat dari teman-teman yang main trading, ya memang seperti itu. Ngadu nasib juga lah bahasanya melototin gitu ya. Terus nih grafiknya naik turunnya segala macam gitu kan, seperti itu. Iya, saat artinya turun dibeli ya. Iya. Nanti kalau udah naik dijual sama dia. Betul. Artinya ya sama aja, itu ngadu nasib juga gitu. Karena kan untung-untungan kan. Iya. Untung-untung. Maksudnya bakal dapat keuntungan ketika di saat apa, rugi di saat apa gitu kan. Namanya ngadu nasib kan kayak gitu. Iya. Nah, tapi kita bicara dengan dampak tadi itu ya, dampak judi online, banyak perkara tadi tuh bunuh diri dan sebagainya sampai kriminal. Solusi Islamnya apa? Solusi Islamnya untuk memberantas judul itu. Atau solusi apalah yang Bung pahami untuk kasus judul ini? Ya, yang pertama kan memang harus ada edukasi ke tengah-tengah masyarakat gitu ya, bahwa judi itu apa ya. Kemudian judi itu hukumnya seperti apa kan gitu. Artinya kan di sini harus ditanamkan keimanan ya kepada masyarakat bahwa judi itu termasuk dosa besar yang seharusnya tidak dilakukan. Kemudian yang kedua ada aturan yang tegas ya, yang sama sekali kemudian tidak memberikan tempat atau ruang atau celah ya. Kemudian aneka macam judi itu kemudian bisa masuk ke dalam sebuah negeri seperti itu. Harusnya seperti itu sih solusi Islamnya gitu. Ya, tapi kan ini yang tadi saya sampaikan di awal bahwa asas sekarang yang dianut terkait dengan perbuatan, asas perbuatan adalah manfaat. Jadi selama masih ada demand, ada permintaan, ada penawaran, ya itu akan selalu ada. Ya kan orang judi kan permintaannya tinggi tuh, pada senang gitu kan. Tinggi banget memang. Gitu. Sama kayak misalkan kita bicara miras, kenapa miras tetap ada? Apakah miras ada manfaatnya? Buat siapa? Buat pemerintah ada. Buat masyarakat? Enggak ada lah. Sebagian. Ada. Sebagian yang ada. Banyak manfaatnya. Kita bukan lihat dari sisi kesehatannya, banyak manfaat miras. Contoh misalkan, miras kalau jadi industri misalkan, berapa pekerjaan, tenaga kerja yang bisa direkrut? Kan gitu ya. Kemudian membuka lapangan pekerjaan berapa banyak, kemudian mereka bisa menghidupkan berapa keluarga, kemudian nanti di sekitar itu juga akan tumbuh ekonomi. Kan seperti itu. Ini dari manfaat ekonomi kan seperti itu. Kemudian dari negara apa? Ya negara terbantu ya dengan pajak. Dengan penyediaan lapangan pekerjaan, juga negara mendapatkan pajak yang besar dari industri miras itu. Betul. Itu makanya ya kita ingat lah ya, gubernur yang konon katanya, gubernur DKI yang waktu itu konon katanya adalah representasi dari orang umat Islam gitu ya. Tapi sampai akhir masa jabatannya pun beliau tidak berani ya melepaskan saham Pemdanya di Ankerbir. Ya untuk presiden gitu ya. Mau itu ya. Iya kan ada asas manfaat di situ gitu. Buka lapangan pekerjaan juga. Buka lapangan pekerjaan segala macam gitu. Makanya kalau misalkan kita tanya, ya udah kalau itu haram gimana? Kamu siapa yang mencarikan dia pekerjaan, yang memberikan dia pekerjaan? Bingung juga.
Jadi kalau bicara manfaat itu banyak gitu. Tapi kalau dalam Islam asas perbuatan itu kan adalah halal haram ya. Mau haram meskipun itu sedikit ya tetap haram gitu. Seperti itu. Ya untuk pemerintah gimana nih solusi dekatnya? Solusi dekatnya judol, ya. Dalam memberantas judol ya serius lah ya. Solusi parsialnya ya kalau negaranya masih seperti ini ya benar-benar serius ya menutup situs-situs judi online ya. Tidak hanya itu, yang ini kan judi online kebanyakan masyarakat bawah yang main ya. Yang atas juga harus sama dong. Ya trading segala macam itu kan juga harus sama judi juga kan gitu. Betul nggak? Betul sih sebenarnya. Cuman kadang-kadang kan ya itu tadi pola pikir masyarakat kan masih belum terbentuk ya dan belum terbangun. Apalagi kan juga filtering itu tadi. Filtering itu tadi kan benar-benar nggak bekerja. Justru orang yang tugasnya itu memfilter malah dia memanfaatkan itu tadi kan sebenarnya akhirnya. Karena apa? Ya itu tadi mereka sudah terpengaruhi dengan efek-efek kapitalis itu sendiri kan. Selama ini ada untung buat gue ya kan, kenapa enggak gitu ya kan. Selama ini bisa menghasilkan, bisa nambah-nambah buat penghasilan keluarga ya kan, kenapa enggak gue manfaatin. Kan begitu sekarang kebanyakan. Iya, karena mereka kan berpikirnya jangka pendek ya, tidak berpikir terhadap masa depan negeri ini kan seperti itu gitu ya. Coba kalau kita berpikir masa depan negeri ini ke depan akan seperti apa kalau kemudian generasi muda sekarang yang notabene mereka lah yang akan mewarisi estafet kepemimpinan di masa yang akan datang diracuni dengan judi online, pinjaman online segala macam. Itu kan kayaknya target Indonesia emas di 2045 itu jadi Indonesia cemas 2045 itu kayaknya jadi rongsok dong. Seperti itu. Atau Indonesia kemas-kemas. Seperti itu ya. Tapi ini tantangan kita semua sih memang ya. Jadi bisa jadi ya ini juga menurut saya ya tamparan bagi para intelektual muslim khususnya gitu ya. Mungkin kurang masifnya kita ya para ulama segala macam dari organisasi manapun ya untuk mengedukasi masyarakat gitu ya. Seperti itu. Ya untuk masyarakat sendiri gimana tuh? Pesan Bung buat masyarakat. Ya masyarakat ya harus benar-benar mengamalkan tolabul ilmi gitu kan. Ya tolabul ilmi fardhatun 'alal muslimin kan begitu. Menuntut ilmu itu wajib gitu ya. Jadi jangan melakukan sesuatu ya ketika dia belum tahu dasar ilmunya gitu. Dia harus berpikir dulu. Kalau saya ikut seperti ini hukumnya seperti apa sih gitu. Dampaknya akan seperti apa gitu. Ya, ini kan judi-judi online seperti ini kan tidak hanya merugikan dunia ya. Dia menjadi putus asa, pesimis dengan masa depannya. Kalau orang kalah judi kan begitu ya. Itu ya. Depresi. Ya, depresi segala macam ya, malas kerja segala macam gitu kan. Seperti itu. Belum nanti tanggung jawab kemudian di akhirat. Seperti itu. Udah main judi, kalah, duit boleh minjem, bohong, kagak dibalikin lagi duitnya. Kabur ya kan. Ujung bunuh diri ya. Jadi nyesel gue nyemin duit. Betul. Nah makanya di dalam Islam itu kan ada apa namanya ini ya makosid syariah gitu kan. Ya salah satunya adalah menjaga harta ya. Jadi harta itu akan dijaga oleh syariat supaya kemudian tidak berpindah kepada pihak lain tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, judi itu kan salah satu, misalkan kalau kita menang, berarti kita itu mengambil harta dari orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kan seperti itu sebenarnya. Jadi solusinya kalau misalkan ditanya masalah apapun, ya ujung-ujungnya kembali kepada syariat, dan syariat itu tidak akan mungkin tegak kalau bukan khilafah yang menegakkan. Kan itu sebenarnya solusinya. Mau ngomong apa lagi gitu kan? Mau bertele-tele kemana? Memang solusinya itu. Itu. Jadi apa-apa kok khilafah, apa-apa khilafah. Ya memang iya. Solusi dari Partai Pembebasan. Solusi dari Partai Pembebasan. Tapi solusi dari Partai Pembebasan ya karena Partai Pembebasan ini kan mengambil solusi itu dari Islam. Ya. Itu. Bukan dari yang lain. Jadi ujung-ujungnya Islam. Ujung-ujungnya Islam gitu. Makanya Islam itu saat ini harus menjadi permasalahan utama. Kenapa? Karena saat ini Islam itu hanya sekedar dipelajari ya, hanya untuk kepuasan intelektual ya, tapi kemudian tidak untuk dijadikan jalan hidup. Nah seperti itu. Nah kalau ada yang penasaran dengan Partai Pembebasan Bung, boleh di spill dong alamat buat ngobrol-ngobrol. Tulis di kolom komentar. Ntar kita feedback ya.